Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, di video saya kali ini, saya akan menampilkan kepada kita semua berita terupdate terkait konflik Israel dan Hamas, dan kali ini dari PGI, ya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Seperti apa yang sudah saya tampilkan di layar dan langsung saya bacakan kepada kita pada saat malam hari ini. Ini berita saya lansir langsung dari sumber berita terpercaya, yaitu di blognya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, ya. Jadi betul-betul dari sumber berita, ya. Oke, saya bacakan kembali, ini dia judul beritanya. Pernyataan sikap dan seruan PGI tentang konflik Israel-Hamas. Ini terbaru teman-teman ya. Ini dia 3 November 2023 ya. Oke, langsung saja saya akan membacakannya kepada kita semua pada saat malam hari ini. Dan Bapak Ibu silahkan mengikutinya ya dari awal sampai selesai. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI mencermati dengan kepedihan yang mendalam tentang bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Israel dan Palestina, di mana ribuan orang termasuk anak-anak terluka, meninggal dunia, serta harus mengungsi meninggalkan pemukiman dan rumah mereka akibat konflik antara Hamas dan Israel. Nah, jelas di sini teman-teman ya, kalau orang Kristen memang sejelas-jelasnya untuk menyampaikan soal berita. Jadi konfliknya ini bukan antara Israel dan Palestina, tetapi antara Hamas ya, antara Hamas dan Israel ya. Jelas sekali. Lanjut saja kita akan membacakannya. Sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini tercatat lebih dari 10.000 orang dari pihak Israel dan Palestina telah meninggal dunia akibat konflik ini. Ya, ratusan ribu orang harus mengungsi di tengah peperangan yang berkecamuk dan dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Penduduk wilayah Gaza dan warga Israel di kota-kota perbatasan dengan teritori Palestina telah menjadi korban dan dicekam oleh trauma dan ketakutan siang dan malam. Ya, jelas sekali teman-teman ya soal pemberitaan ini. Ini saya suka sekali ya. Oke, lanjut kita akan coba lihat lagi dan saya akan blok kepada kita. Ya, dalam situasi kekerasan yang berkembang, PGI mengecam keras tindakan apapun yang menargetkan warga sipil, penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia terlepas dari perbedaan kebangsaan, etnis atau keyakinan mereka, ya. Terhadap konflik di wilayah ini, PGI mendukung tuntutan yang dikeluarkan oleh para kepala gereja di Yerusalem agar terciptanya kejelasan masa depan bagi warga Palestina dan Israel yang dibangun berdasarkan keadilan, bukan kekuatan militer, di mana hukum internasional diterapkan secara konsisten dengan tanpa memihak. Nah, ini saya juga suka sekali dengan ini. Coba kita lihat teman-teman ya. Ini dia, dalam situasi kekerasan yang berkembang, PGI mengecam tindakan yang mana teman-teman malah ke ya, tindakan apapun, ini dia ya, tindakan apapun teman-temannya yang menargetkan warga sipil, penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia terlepas dari perbedaan kebangsaan, etnis atau keyakinan mereka. Nah, betul sekali ya. Jadi di sini harusnya kita memang tidak memihak, dan saya setuju dengan apa yang diutarakan oleh pihak PGI ya, jelas sekali, tidak seperti yang di sebelah ada yang hanya mendukung Palestina saja sedangkan Israel tidak didukung, begitu teman-temannya, padahal yang konflik adalah jelas-jelas Israel dan Hamas, bukan Israel Palestina. Oke, kita bacakan saja dulu ya. Perdamaian yang tidak diiringi dengan upaya membangun kesetaraan dan keadilan tidak akan bertahan dalam ujian waktu. Dalam pengertian ini, PGI sejak awal berada bersama Dewan Gereja-Gereja Sedunia atau WCC ya, guna mendukung sepenuhnya resolusi-resolusi PBB bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina, yaitu dengan mengusung solusi dua negara. Saya setuju.
PGI menyerukan kepada para pemimpin politik untuk terus mendorong terciptanya dialog yang tulus dalam upaya mencari solusi jangka panjang demi memajukan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang bertikai di wilayah yang bagi jutaan orang dianggap sebagai tanah suci. Wow, ini amazing sekali pernyataan-pernyataan seperti ini teman-temannya. Ya, saya berharap seharusnya kalau kita mau menyampaikan sesuatu ya kita belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh pihak PGI ini teman-temannya, jelas sekali ya. Oke, lanjut saja. Di dalam kesadaran bahwa konflik yang terjadi ini bukanlah konflik keagamaan dan dengan memperhatikan situasi kemanusiaan yang sungguh memprihatinkan di Gaza, PGI mendesak komunitas internasional untuk memperkuat seruan penghentian kekerasan oleh semua faksi yang bertikai. Ya, jelas sekali. Sejalan dengan itu, PGI juga mendorong masyarakat internasional, PBB, dan badan-badan kemanusiaan dunia untuk mengupayakan dibukanya koridor kemanusiaan yang memungkinkan penyaluran bantuan memasuki Gaza sehingga jutaan warga sipil yang tak bersalah termasuk anak-anak dan warga lanjut usia dapat menerima perawatan medis dan kebutuhan dasar mereka. Saya setuju. Ya, saya setuju kalau misalnya ada bantuan kemanusiaan yang memang disampaikan ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang hari-hari ini memang sedang dalam keadaan terbatas ya penderitaan, dan saya pikir mungkin untuk pihak Israel ada saja ya bantuan-bantuan atau ada saja perhatian dari pemerintah Israel sendiri. Tapi untuk saudara kita yang di Palestina ini memang harus dipastikan jangan sampai juga ya bantuan-bantuan yang dikirimkan untuk warga sipil Palestina akhirnya disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, apalagi untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan hal-hal yang tentunya merugikan banyak pihak ya, apalagi warga-warga sipil yang ada di Palestina dan juga yang ada di Israel, seperti itu teman-teman ya. Lalu berikutnya sebentar saya akan bacakan kepada kita di sini ya, ini dia saya bacakan lagi teman-temannya sampai selesai ya. Kepada gereja-gereja di Indonesia, PGI meminta supaya bergabung dalam doa bagi penghentian kekerasan serta terciptanya perdamaian yang adil di tanah tempat lahirnya tiga agama Abrahamik. Ya, gereja-gereja harus terus berdoa dan mendukung semua upaya kemanusiaan bagi ribuan pengungsi serta korban warga sipil yang terpapar konflik dan terancam oleh kekerasan di wilayah ini, apapun latar belakang suku, etnis, kebangsaan maupun agama dan kepercayaan. Keren sekali. Lalu ini mungkin di bagian terakhir, dalam keprihatinan yang sama, PGI mengingatkan gereja-gereja di Indonesia, pemerintah, dan semua elemen bangsa untuk menaruh perhatian bagi ketidakadilan dan kekerasan yang merusak martabat kemanusiaan dalam peristiwa-peristiwa kekerasan di Pulau Rempang, tanah Papua, dan wilayah lainnya di negeri tercinta. Ya, ini luar biasa sekali teman-temannya tentunya apa yang disampaikan oleh pihak PGI ini soal bagaimana untuk mencari solusi dua negara di sini. Artinya bahwa kita tidak hanya memihak kepada salah satu pihak saja, ya baik itu kepada Israel dan juga kepada kelompok Hamas tentunya di sini ya. Cuman ada sedikit yang saya mau sorotin juga ya, karena tadi disampaikan oleh pihak PGI ini bahwa yang namanya juga bantuan kemanusiaan boleh dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan bagi saya ini tidak menjadi persoalan ya. Tadi saya juga sudah sampaikan, hanya saja yang perlu dilihat dan perlu diperhatikan dan perlu dipastikan di sini agar kalau misalnya ada bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke Palestina, ini harus dipastikan ya, harus dipastikan nggak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik tentunya. Jangan sampai kita berharap ya bahwa bantuan yang akan dikirimkan ke Palestina adalah untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza yang memang benar-benar warga sipil, untuk perawatan mereka, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, lalu tiba-tiba malah nyasar ya ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang kita harus pastikan. Lalu kemudian setelah itu PGI
harus juga melihat apa yang terjadi di dalam negeri sendiri, ya kan? Karena, PGI ini jangan diam ketika banyak gereja-gereja yang di mana selalu aja, mengalami persekusi, ya. Banyak jemaat-jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja, ya, banyak jemaat-jemaat ya, yang tidak bisa mendirikan gereja, banyak jemaat-jemaat yang ketika sedang beribadah diganggu ibadahnya, ya, tapi PGI malah diam aja, gitu loh. Sorry ya, tapi ini kita harus sampaikan, karena kalau tidak maka PGI ini akan diam-diam aja gitu ya. Jadi apa maksud saya? Dia mau berada di bawah naungan PGI ataupun tidak, tapi soal kemanusiaan, ya kan? Ini kan soal kemanusiaan ya Pak, dari pihak PGI ya. Kita bicara ini bukan soal kamu denominasi mana, kamu dari PGI atau dari PGPI atau malah dari KWI, bukan soal itu ya, tapi kita bicara soal rasa kemanusiaan kita. Bagaimana perasaan kita kalau misalnya ada saudara-saudara kita seiman ya, hanya beda gereja atau beda denominasi ya, diganggu ibadahnya, tidak diizinkan untuk mendirikan rumah ibadahnya oleh orang-orang yang juga tidak seiman dengan kita. Bagaimana tanggapan kita dan mana suaramu dari pihak PGI? Ya, apakah Anda diam ketika di dalam negeri sendiri ada orang-orang yang merongrong kehidupan kita, yang katanya kita sudah merdeka di tahun 1945, tapi kemudian banyak saudara-saudara kita, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa beribadah dengan tenang? Di mana suaramu PGI? Di mana suaramu? Ya, jadi saya pikir di sini kita jangan hanya bisa berkoar-koar untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana, ya kan? Istilahnya ini seperti di Matius 7 ya teman-teman ya, bahwa kenapa kita bisa melihat ya selumbar di mata saudara kita, ya kan? Sedangkan balok di dalam mata kita sendiri kita nggak lihat, gitu kan? Jadi seperti pura-pura buta. Jadi ayo PGI kami dukung. Kami dukung apa pernyataan dan seruan dari PGI, tapi PGI juga harus bersuara, jangan diam ketika ada persoalan-persoalan di dalam negeri sendiri. Ya, soal rasa kemanusiaan, bukan soal agama, bukan soal dia gereja apa dan sebagainya, tapi soal rasa kemanusiaan. Peduli nggak PGI? Ya, peduli nggak PGI ketika ada gereja-gereja yang tidak boleh didirikan, ya, ketika ada jemaat-jemaat yang diganggu peribadatannya, setuju nggak? Ya, jadi pada kesempatan ini, ayo PGI kita berdoa bersama, ya, yang kita inginkan di sini adalah gencatan senjata. Ya, kalau Tuhan berkehendak, siapa yang boleh melawan, ya kan? Kalaupun mungkin sekarang Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa kami baru selesaikan, kami baru akhiri peperangan ini, serangan ini ketika Hamas sudah hancur, ya kita nggak tahu apakah bisa saja mungkin Tuhan sebelum itu pun selesai bisa ini semua dihentikan, ya. Tapi sekali lagi PGI jangan hanya bisa koar-koar dan bisa berseru-berseru untuk Palestina yang jauh di sana, sedangkan di negeri sendiri banyak saudara-saudara kita yang tertindas dan ditindas oleh kelompok-kelompok mereka yang hampir sama nih. Ini memang bukan soal agama, tapi kita melihat banyak mereka-mereka yang sudah yang mengidentifikasi ya dengan apa yang disebut dengan uh, kepercayaan ya, sehingga mereka terkadang, bukan terkadang ya, tapi sering kita melihat dan mendengar ya, kalau mereka hanya berpihak kepada satu pihak saja. Mereka berseru, ayo bantu Palestina. Semoga saja dari pihak PGI tahu kenapa serangan dari tanggal 8 sampai hari ini masih berlangsung. Ya, tentu saja PGI tahu akan itu. Ya kan? Karena kenapa? Karena ada serangan duluan yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada hari Sabat, hari Sabtu tanggal 7 Oktober itu, ya, di wilayah Israel, yang kemudian kita melihat ada sampai 1.400 yang meninggal dunia.
anak-anak, wanita, bahkan lansia ada juga yang disandera oleh kelompok Hamas. Itu sebabnya ya ada serangan-serangan balik yang dilakukan oleh tentara Israel. Tetapi bukan berarti saya membela Israel di sini, bukan. Tapi kita harus tahu sebab dan akibatnya. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.